Di sini kami akan melakukan proses transpirasi pada tanaman cabai, dan kami akan melakukannya. Sebelum memulai, perkenalkan kami dari kelompok 2, dan perkenalkan nama saya Kasman Jelku dengan NPM 2513010069. Saya nama pertama Joshua Jerman Batubulun dengan NPM 2513010071. Dan saya Jonathan Gultom dengan NPM 2513010067. Dan di sini kami akan memulai proses transpirasi pada tanamannya. Nah, di sini kami menggunakan tanaman cabai. Di sini kami menggunakan 2 media. Yang pertama itu kita akan merontokkan semua daunnya, dan untuk yang media kedua kita akan biarkan supaya kita bisa melihat hasil transpirasi dari kedua tanaman ini. Langsung saja kita hilangkan semua daun pada tanaman cabai yang pertama. Di sini kami sudah merontoki ataupun melepas daun-daunnya dari tanaman satu, dan tanaman yang kedua tidak perlu dirontokkan ataupun dihilangkan daunnya. Tambang aja. Baik, setelah tanaman yang pertama sudah dihilangkan semua daunnya, kita akan memberikan air kepada kedua tanaman dengan porsi yang sama. Dan lalu di sini kita akan membungkus bagian-bagian daun dan juga bagian ujung sampai ujungnya secara menyeluruh. Kita akan ikat supaya dia itu udara di dalam itu nggak hilang atau tetap menggumpal pada tanaman cabai ini, supaya nanti kita bisa lihat oksigen yang keluar di plastik itu lebih banyak di tanaman yang mana. Jadi seperti ini keduanya itu kita biarkan ada udara di dalamnya agar nanti air itu ataupun oksigen yang keluar dari tanaman bisa terlihat, dan kita akan diamkan selama 3 jam ke depan. Baik, mungkin hanya ini saja praktikum yang kami bisa lakukan dari kelompok 2, dan selebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian kata dalam penjelasan praktikum kami yang kurang jelas. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan eksperimen ataupun praktek kami tadi mengenai transpirasi pada kedua tanaman.
Nah, setelah kami diamkan sekitar 3 jam, di sini kami sudah mendapatkan hasil dari 2 sampel tanaman ini. Nah, untuk tanaman yang pertama ini dia yang tanpa selain daunnya yang kita botakkan semua, itu di sini memiliki embun cuman nggak begitu banyak. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini dibuka lagi ya? Nggak usah. Baik, pada tanaman pot yang sampel kedua yang masih utuh itu, dia kurang lebih seperti ini. Embunnya kan banyak nih. Nah, ini kalau digini kan ada sedikit airnya. Pun kalau dibuka ini nggak usah dibuka dulu. Kan kalau dibuka pun nanti nih airnya itu dalam plastik itu banyak nih. Kenapa ini? Jadi di sini hasil praktikum kami itu dibilang berhasil ya, dan mungkin hanya ini saja yang bisa kami lakukan ataupun yang kami praktekkan, dan mungkin kesimpulan yang bisa kami ambil dari sini, perbedaannya itu di antara tanaman itu karena dia di sini masih ada daunnya, itu lebih menghasilkan oksigen ataupun transpirasi yang lebih dibandingkan tanaman yang tidak memiliki daun. Jadi itu betul pentingnya tanaman tumbuh di kehidupan manusia ataupun di bumi. Seperti di kota-kota lain gak ada lagi tumbuh-tumbuhan ataupun udah jarang, makanya kita ibaratnya krisis oksigen. Dan sekian dari kami akhiri, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sekarang sudah berada di lokasi kampus. Kami di sini akan mengidentifikasi tanaman, bagaimana pergerakan tanaman, arah pertumbuhannya itu seperti apa, apakah memiliki cahaya atau tidak. Dan kami di sini akan mengidentifikasikannya. Baik, saya Jonathan Guntom dari NPM 2513 010067. Saya di Sudirman Tapopulun dengan NPM 2513 010071. Saya Kusman Jengku dengan NPM 2513 010009. Baik, kami akan mengidentifikasikan tanaman. 3. Baik, di sini saya sudah berada di tepatnya di bunga kertas ataupun Bougainvillea. Nah, ini polytrismenya terjadi karena hormon aluksinisi batang yang kurang mendapat cahaya tumbuh lebih cepat sehingga batang mengarah ke sumber sinar matahari secara maksimal. Jadi polytrisme pada bunga kertas ini mengikuti cahaya matahari, yaitu tepatnya di atas karena dia pas tepat di bawah sinar matahari ataupun langsung terkena sinar cahaya matahari. Baik, di sini saya berada di tanaman lohansung atau Podocarus macrophyllus. Nah, di sini karena dia mengikuti cahaya matahari atau dibilang fototrisme itu dia fenomenanya fototrisme positif. Nah, batangnya itu membengkok ke arah sumber cahaya matahari. Di mana cahaya matahari berada, di situ dia akan tumbuh ataupun tumbuh ke atas. Dia di sini melakukan tumbuh ke atas karena melakukan untuk menangkap cahaya matahari dan mendapatkan fotosintesis yang cukup pada cahaya matahari. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan perkecambahan pada kacang hijau. Sebelum memulai praktikumnya, kami akan perkenalkan, saya Jonathan Gultom, NPM 2513 010067. Saya di Sudirman Tapopulun dengan NPM 2513 010071. Dan di sini kami akan memulai praktikumnya. Yang pertama itu diperlukan kacang hijau yang sudah direndam semalaman, dan tisu, dan juga botol aqua gelas yang transparan. Di sini kami akan memasukkan tisu ke dalam aqua gelas yang transparan, dan kami akan mengisinya
dengan air sampai tisunya basah. Selesai, kami akan mengambil kacang hijau yang sudah direndam semalaman dan memasukkannya ke dalam tisu yang sudah dibasahi dalam wadah aqua gelas transparan. Tiga. Baik, di sini kami akan meletakkan satu di dalam bagian yang tidak mengenai cahaya ataupun matahari, dan satu lagi kami akan meletakkan di mana yang ada cahayanya. Di mana yang satunya lagi kami akan meletakkannya di mana tempat teduh ataupun tidak terkena cahaya matahari. Dan di sini kami akan melakukan pendiaman selama 7-14 hari dan melihat hasil dari perbedaannya dari batang, daun, warna batang dari gelas A dan gelas B ini, dan pertumbuhan mana yang lebih cepat. Sekian dari praktikum dari kelompok 2. Jika ada salah kata ataupun yang kami sebutkan, kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melakukan praktikum uji pematangan buah pada buah pisang dan tomat mentah dan buah pisang yang sudah matang. Dan sebelum memulai, kami dari kelompok 2, saya Jonathan Kultom, NPM 2513 010067. Saya Krisman Yelhu, NPM 2513 010069. Saya Sujeman Tengbolon dengan NPM 2513 010071. Baik, di sini kami akan melakukan uji pematangan pada buah. Pertama, siapkan toples yang sudah ada penutupnya. Dan kedua, masukkan kedua buah pisang yang sudah matang dan juga tomat yang belum matang ataupun tomat hijau. Di sini kita akan memasukkannya bersamaan di satu toples dan menunggu sambil meneliti bagaimana perubahan pada tomat pada warnanya. Dan pisang ini sebagai pembantu atau gas etilen sebagai pembantu pematangan pada buah tomat. Di sini kami akan menunggunya selama 2-3 hari dalam proses pematangan buah pada buah tomat. Seperti apa prosesnya, dan kami akan melakukan 2-3 hari. Terima kasih. Baik, sekian ini yang bisa kami lakukan praktik dari kami kelompok 2, dan kami mohon maaf jika ada kosakata maupun penyampaian yang kurang. Sekali lagi terima kasih.